Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemodelan sistem pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Baik, lanjut. Di sini kami akan memperkenalkan eh, anggota kelompok. Yang pertama ada Adam Bani Hairil Anam, Adrian Rajaan Fauzan, saya sendiri Haidar Ahmad Gumelar, dan Naufal Arijal Fikri. Kemudian yang pertama, deskripsi masalah. Masalah yang kita bahas ialah pengelolaan sampah di lingkungan sekitar, khususnya terkait dengan cara pengumpulan atau pemilahan sampah, pendistribusian sampah yang efisien, sampah rumah, sampah rumah tangga yang dihasilkan di lingkungan perumahan seringkali tidak terkelola atau sering dicampur setelah dikumpulkan oleh masing-masing rumah, sehingga menyebabkan masalah lingkungan seperti pencemaran dan penumpukan sampah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Naufal. Dilanjutkan oleh saya, yaitu tentang tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama, kurangnya pemilahan sampah. Sampah rumah tangga seringkali dicampur antara sampah organik, anorganik, dan sampah berbahaya. Lalu yang kedua, tidak efisiensi pengumpulan sampah. Pengumpulan sampah dilakukan secara terjadwal tanpa mempertimbangkan jenis sampah yang akan dihasilkan. Lalu nomor yang ketiga, kurangnya kesadaran dan partisipasi warga. Warga perumahan belum sepenuhnya sadar tentang pentingnya pemilihan dan pengelolaan sampah yang baik. Lalu poin yang keempat, ketidakteraturan dalam distribusi sampah. Sampah seringkali tidak sampai ke tempat pembuangan akhir atau TPA dengan cara yang efisien. Lalu selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari solusi ini adalah untuk menciptakan sistem yang efisien dalam mengelola sampah dengan pemilahan yang tepat, pengumpulan yang terjadwal, serta sistem pelaporan yang mempermudah pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga maupun pemerintah lokal. Lalu selanjutnya ada analisis persyaratan informasi bisnis. Yang pertama ada data pengguna yang memiliki atribut nama warga, alamat rumah, jenis rumah tangga, atau misal rumah kos atau apartemen. Lalu ada kontak keluarga atau untuk pemberitahuan terkait jadwal pengumpulan sampah. Lalu ada data sampah yang beratribut kategori sampah atau organik, anorganik, dan atau berbahaya. Lalu berat sampah, frekuensi pengumpulan atau misalnya setiap hari, setiap minggu. Lalu selanjutnya ada jadwal pengumpulan yang berisi atribut waktu dan tanggal pengumpulan, lokasi titik pengumpulan, misalnya depan rumah, titik-titik khusus, petugas pengumpul atau bisa menjadi informasi terkait jadwal. Lalu selanjutnya ada pelaporan dan monitoring yang beratribut data laporan dari petugas pengumpul, status pengumpul, atau apakah berhasil, tertunda, atau masalah lainnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya ada. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemodelan konseptual. Di sini ada entitas warga sebagai entitas dengan ID warga sebagai primary key dengan atribut nama, alamat, kontak, dan jenis rumah tangga. Selanjutnya ada tabel sampah dengan primary key ID sampah dan ID warga sebagai FK. Selanjutnya ada jenis sampah, ada terima kasih Kang Ajril. Jadi selanjutnya ada jenis sampah, ada tiga yaitu organik, anorganik, dan berbahaya. Selanjutnya ada atribut tanggal pengumpulan. Selanjutnya ada tabel jadwal pengumpulan, ID jadwal sebagai primary key dan ID warga sebagai apa tadi Kang Ajril? Foreign key.
Oh, terima kasih, Pak Renki. Selanjutnya ada atribut tanggal, atribut lokasi, dan status pengumpulan, seperti selesai atau tertunda. Selanjutnya ada tabel petugas dengan primary key ID petugas dan atribut nama dan kontak. Selanjutnya ada pemodelan logis. Yang pertama ada tabel warga dengan nama ID warga dengan tipe data integer dengan keterangan sebagai primary key. Selanjutnya ada atribut nama dengan tipe data varchar, varchar nama lengkap warga. Selanjutnya atribut alamat, tipe datanya varchar juga, keterangannya sebagai alamat atau tempat tinggal warga. Ada kontak, tipe datanya integer, keterangannya nomor telepon warga. Selanjutnya ada tabel sampah dengan nama atribut ID sampah, tipe datanya integer, dengan keterangan primary key. Ada ID warga, tipe data integer dengan keterangan foreign key, dengan keterangan dari tabel warga. Ada atribut ID petugas dengan tipe data integer sebagai foreign key dari tabel petugas. Ada jenis sampah dengan tipe data varchar. Jenis sampah yang dibagi menjadi tiga, ada organik, anorganik, dan berbahaya. Ada atribut berat dengan tipe data desimal dengan keterangan berat sampah dalam kilogram. Tabel ketiga ada jadwal pengumpulan. Ada ID jadwal dengan tipe data integer sebagai primary key. Ada ID warga dengan tipe data integer sebagai foreign key dari tabel warga. Ada tanggal dengan tipe data date dengan keterangan tanggal pengambilan sampah. Ada status pengumpulan dengan tipe data varchar. Statusnya ada selesai, tertunda, atau gagal. Selanjutnya ada tabel petugas pengumpul. Ada ID petugas dengan tipe data integer sebagai primary key. Ada ID jadwal dengan tipe data integer sebagai foreign key dari tabel jadwal pengumpulan. Ada nama petugas dengan tipe data varchar. Keterangannya adalah sebagai nama petugas. Dan ada kontak petugas dengan tipe data varchar dengan keterangan nomor kontak petugas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Azril. Punten, Kang Azril. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pemodelan fisik. Pemodelan fisik mengacu pada bagaimana basis data akan diimplementasikan dalam sistem yang nyata. Dalam hal ini, kita akan menggunakan SQL Data Modeler untuk membuat skema basis data tersebut. Berikut adalah contoh SQL untuk mendefinisikan tabel-tabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah hubungan warga dan sampah atau one to many. Hubungan antara tabel warga dan sampah adalah one to many. Kenapa? Karena satu warga bisa memiliki banyak data sampah, lebih dari satu pengumpulan sampah. Namun setiap data sampah hanya bisa dimiliki oleh satu warga. Tabel sampah memiliki kolom ID warga sebagai foreign key dan foreign key yang merujuk pada ID warga di tabel warga. Selanjutnya ada jadwal jadwal pengumpulan dan sampah, itu one to many. Hubungan antara tabel jadwal pengumpulan dan sampah juga adalah one to many. Satu jadwal pengumpulan dapat mencakup beberapa data sampah, tetapi setiap data sampah hanya terkait dengan satu jadwal pengumpulan. Tabel sampah memiliki kolom ID jadwal sebagai foreign key yang merujuk pada ID jadwal di tabel jadwal pengumpulan. Selanjutnya, yang ketiga ada petugas dan sampah, dan juga one to many. Hubungan antara tabel petugas dan sampah yaitu one to many. Seorang petugas bisa mengumpulkan banyak sampah dari beberapa warga, tetapi setiap data sampah hanya akan dicatat sebagai tanggung jawab satu petugas. Tabel sampah memiliki kolom ID petugas sebagai foreign key yang merujuk pada ID petugas di tabel petugas. Dengan skema ini, tabel sampah berfungsi sebagai penghubung antara warga, jadwal pengumpulan, dan petugas, di mana setiap pengumpulan sampah dicatat berdasarkan siapa yang memilikinya, kapan jadwal pengumpulannya, serta siapa petugas yang mengumpulkannya. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Kesimpulan pada materi kali ini adalah pemodelan basis data ini membantu dalam menciptakan sistem yang efisien untuk mengelola sampah di lingkungan perumahan. Dengan menggunakan struktur data yang terorganisir dan jadwal yang terencana, diharapkan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efisien.
mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya pemilihan sampah. Terima kasih. Selesai. Sekian presentasi kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ada ambal